Betapa indahnya parasmu terbendung kabut masa lalu. Halo semuanya, welcome back to Gossip, ngobrol asik bareng Binusian. Balik lagi sama aku Katia Evelyn. Nah, di episode kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial. Langsung aja kalau gitu kita sambut. Halo Emir, apa kabar? Hai Katia, alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Oke, mungkin Emir bisa perkenalan diri sendiri aja, boleh ke teman-teman yang lain. Nama saya Muhammad Emir Raihan, nama lengkapnya. Bisa dipanggil Emir atau Emir Raihan, mungkin orang pada kenalnya. Terus saya dari Binusian 22. Oke. 22. Terus berarti sekarang semester berapa ya? Semester 6. Karena udah online juga jadi bingung juga. Bingung ya? Semester berapa ya? Semester 6 Semester ya? 6, Semester ya. 6. Berarti semester 6 sekarang lagi enrichment ya? Lagi enrichment juga. Pilih track apa berarti? Aku sih pilihnya track entrepreneurship. Entrepreneurship, oh ya, creative entrepreneurship. Aku mau nanya sih sebenarnya kayak kemarin tuh aku sempat lihat di Snapgram juga kamu lagi manggung ya tanggal 5 kemarin itu. Iya sih, mungkin akhir-akhir ini aku lebih sibuknya ke virtual concert aja sih, gak ada offline concert kayak gitu-gitu. Oh itu virtual. Virtual. Oh Jadi virtual. Aku kira tuh kemarin kayak live gitu. live cuman gak bisa ngeliat penonton kayak gitu-gitu, jadi ya mau nggak mau juga sih sekarang. Iya sih karena pandemik ya. Iya. Tapi berarti selama pandemik ini benar-benar semuanya virtual atau mungkin ada juga yang sempat di tempat tapi protokol kesehatannya ketat gitu? Sempet sih waktu itu, tapi untuk dulu kan aku sering isinya kayak pentas seni SMA, terus kayak konser-konser pensi kayak gitu kan. Sekarang mungkin lagi nggak ada juga. Jadi sekarang lebih ke kalau emang ada waktu di kafe kadang. Jadi paling offline-nya itu sih. Ya, Terus sebelum pandemik juga kan Emir tuh ketua himpunan Iya. Entrepreneurship kan. Itu berarti dari semester berapa tuh jadi ketua berarti? Dari tingkat 1. Dari semester Semester 1. 2. Semester 2. 2 tahun, 2 periode kan? 2 periode. Iya. Berarti sampai kemarin lengser di tahun berapa? Di semester berapa? Sekarang berarti baru lengser. Oh, berarti sekarang ada ketua baru ya? Baru ada ketua baru. Nah, pas pandemik itu ngapain aja tuh kalau himpreneur kan pandemik berarti pada di rumah tuh. Sebenarnya aku termasuk yang susah sih buat adaptasi himpunan ke arah online gitu ya. Mungkin teman-teman anggota bisa untuk adaptasi, tapi untuk aku perlu effort banyak aja sih. Soalnya aku termasuk orang yang sukanya ketemu terus ngobrolnya langsung gitu. Jadi kalau buat online kayaknya buat aku agak susah aja gitu buat adaptasinya. Oke. Tapi selain himpreneur gitu kamu ikut UKM lain atau? UKM aku ikut Musikale. Oh iya. Musikale. Benar dong, pasti kan penyanyi ya. Iya, jadi awal-awal aku nyanyi juga seringnya dulu emang di Musikale sih. Di Binus juga sering ngisi. Jadi emang aktifnya di himpunan Creative Entrepreneurship sama di Musikale. Oke, tapi jadi ketua himpreneur 2 periode tuh seru gak sih? Atau kamu bosen atau sebenarnya seru, emang kayak dari dulu emang di satu organisasi aku kalau misalkan aku capable buat jadi ketua, aku bakal nyalonin diri sih. Jadi aku lihat dulu sih situasinya kayak gimana, terus misalkan aku kira-kira sanggup buat ngejalanin itu, ya aku ngerasa itu seru aja sih selama 1 tahun pertama, apalagi kita masih gak ada hambatan pandemi ini kan. Jadi itu kayak pengalaman baru sih di kuliah, aku bisa jadi ketua himpunan. Berarti enjoy aja gitu. Enjoy aja sih sebenarnya. Pokoknya ada kesempatan ya udah caw aja gitu kan. Oke. Dulu mikirnya kayak selama ada kesempatan aku kenapa nggak coba aja. Sebenarnya agak takut juga sih, karena pertama mungkin dulu masih tingkat 1 juga kan. Kita baru masuk kuliah, terus ada kesempatan itu. Aku tuh mikirnya agak lama juga sih waktu itu, kayak ini bener gak ya aku serius bakal jadi ketua himpunan atau emang
aku masih ragu atau gimana, aku masih bingung juga waktu itu. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar aja sih. Oke. Terus kemarin kan kamu waktu sempat jadi ketua himpunan juga, tapi kan kamu di Musikale juga tadi kamu sempat bilang kan. Itu tuh kayak pas kamu jadi ketua, terus kamu fokus juga di dunia musik, kebagi nggak sih kira-kira kayak maksudnya gimana ngebaginya supaya nggak bercabang gitu otaknya? Ini salah satu yang apa ya? Waktu itu mungkin aku masih cari-cari juga sih caranya. Karena Oke. hal baru juga dulu, mungkin nggak pernah gitu kayak dua hal sekaligus aku langsung apa ya, fokus di dua-duanya gitu. Dulu sempat jadi ketua OSIS juga di SMP, cuman kayaknya kalau musik belum sampai ke arah sana juga sih, masih kayak ya main-main aja gitu pas SMP. Cuman kalau sekarang mungkin udah beda juga ya, karena aku fokus di musik juga, terus fokus di himpunan juga. Tapi pada akhirnya ya bersyukur juga sih, akhirnya dapat cara yang pas juga buat fokus di dua-duanya gitu. Mungkin lebih ke gimana cara ngatur waktu sama apa ya, prioritasnya diutamain yang mana gitu. Tapi kamu tuh memang dari dulu sebelum kuliah atau dari kayak SMP SMA gitu emang udah tahu nih emang gue passionnya di musik atau emang baru sadar akhir-akhir ini atau kapan? Kalau suka musik sih sebenarnya dari kecil ya aku, Oh, dari kecil. karena keluarga aku termasuk keluarga yang kalau apa ya, kalau musik tuh tesnya bagus lah intinya gitu. Terus aku sering dimasukin ke les musik juga, tapi bukan untuk nyanyi ya dulu, kayak instrumen piano, terus gitar juga. Jadi dulu tapi nggak sampai kepikiran aku bakal jadi penyanyi gitu, bakal jadi musisi gitu, nggak bakal. Tapi begitu kuliah kan ikut Musikale, terus ikut ngisi-ngisi juga, taunya kayak nemu passion di situ gitu. Oke. Akhirnya ya nggak tahu sih, tiba-tiba ada jalannya aja gitu. Tapi menurut Emir tuh passion tuh kayak gimana sih? Mungkin pada awalnya aku juga ngerasanya aku cuma penikmat musik aja gitu, kayak aku cuma penikmat sama kayak lihat musik tuh kayak gimana gitu, ngebeda-bedainnya gimana. Tapi pada akhirnya ya karena tadi mungkin dikasih jalannya sama yang di atas, ternyata di musik ada gitu jalannya, terus aku ada bakat juga. Jadi kenapa enggak gitu, aku bisa ngembangin diri di sana. Mungkin menurut aku ya passion apa ya, kayak selagi ada jalannya gitu, dikasih jalannya sama yang di atas, terus kita seneng gitu buat ngelakuinnya. Mungkin ada apa ya, kayak momentum juga yang membuat itu jadi satu hal yang bisa dikerjakan gitu. Kadang kalau passion misalnya nggak ada jalannya, atau kita cuma penikmat atau gimana juga, mungkin nggak bakal sampai ke arah sana juga sih. Oke. Jadi berarti Emir ngerasain gak sih kayak ada momen yang kayak, oh kayaknya ini bidang aku deh gitu. Kayaknya ini bertemu gitu. Tiba-tiba ngeh aja gitu. Waktu itu sempet ngisi di acara Manawa ya waktu itu. Mana Wak? Manawa yang tahun aku berarti. Iya. Soalnya aku inget banget dulu, kayak sebenarnya aku dulu juga manggung kayaknya nggak apa ya, kayak diem aja gitu di masih panggung. beradaptasi Iya. gitu ya. Soalnya gimana ya, kayak dulu mungkin nggak apa ya, jam terbang masih dikit juga, terus aku nyanyi juga dulu cuma hobi doang gitu sebenarnya. Taunya di Binus alhamdulillahnya sering dikasih panggung gitu, disuruh nyanyi. Dari situ juga aku jadinya apa ya, punya cara aku sendiri buat manggung gitu. Oke, jadi memang ketemu lah ya Ketemu kesempatan terus yang dengan tepat. teman-teman yang juga suportif banget sih waktu itu, sampai disuruh latihan terus. Padahal itu teman gitu, sebenarnya nggak terlalu dekat juga, cuman akhirnya dia kayak lebih semangat juga gitu dari aku. Jadi aku mikir, wah ini kayaknya dikasih pesan dari teman juga gitu. Oke. Kayak gitu. Aku juga sempat dulu kan aku memang sempat lihat kamu, maksudnya waktu itu kan aku sempat ngisi juga beberapa acara, nge-MC juga, ada kamu juga waktu itu mulai nyanyi. Terus aku juga sempat lihat di Instagram gitu, ada teman-teman dari Binus juga yang berarti bantuin kamu untuk bikin musik dulu tuh waktu awal-awal gitu ya, bikin musik terus produksi gitu ya. Berarti produksi sendiri dong? Kalau yang awal jatuhnya emang kayak home recording gitu sih. Jadi karena kata aku tadi kan emang banyak teman-teman aku yang
sangat suportif, sangat membantu gitu ya. Sampai aku ada di titik sekarang mungkin ada apa ya, kayak peran dari mereka juga gitu. Mereka sangat ngebantu aku, terus waktu itu dia sampai bantuin aku produksi segala macam, dan itu apa ya, kayak nggak bakal aku lupain juga sih pasti. Padahal Gitu. yang tadi Amir bilang bukan temen deket banget Bukan gitu temen ya. deket sih. Jadi emang ketemu waktu itu emang pas mau karena emang aku ada manggung aja sih waktu itu di Oke. Binus gitu. Berarti mungkin temen kamu lihat kayak, oh kayaknya nih anak berbakat nih kayaknya. Jadi gimana kalau misalnya kita bikin musik bareng gitu mungkin ya. Kayaknya gitu sih. Jadi mungkin waktu itu Sam tuh kayak melihat aku, mungkin aku bakal bisa serius gitu di arah sana gitu. Jadi dia mau ngebantu aku sih intinya. Tapi kalau dalam bermusik itu kamu punya kayak role model gitu gak sih? Role model, jujur kalau dulu aku pertama kali aku mau belajar gitar tuh aku inget banget kelas 5 SD. Itu aku seneng banget lihat John Mayer. Oh. Seneng banget karena dulu punya apa ya, semacam CD dia live gitu di Los Angeles loh. Jadi aku kayak terinspirasi aja sih dari dia. Oke. Tapi kalau misalnya pemusik gitu ya, kayak penyanyi atau pemain musik gitu ya, mereka tuh sebenarnya masing-masing pribadinya punya genre favorit nggak sih? Atau biasanya kalau pemusik semua genre bisa? Gitu? Sebenarnya tergantung tujuan dari mereka juga sih. Kadang kalau misalkan musisi sebagai produser atau dia musik arrangers, dia harus bisa kayak tahu banyak jenis musik juga sih, referensinya harus banyak, karena entah itu nanti penyanyi mana yang datang ke dia gitu buat bisa bikin lagu bareng dia. Jadi dia harus tahu banyak referensi juga sih, dan itu yang aku lakuin selama pandemi kemarin sih. Soalnya awal-awal aku mungkin dengarnya cuma pop Indonesia aja, terus cuma lagu-lagu pop yang ada di Billboard US aja. Cuman begitu aku mungkin dikasih waktu gitu ya buat di rumah, terus bisa dengerin banyak musik yang bisa didengerin, akhirnya aku bisa dengerin popnya Korea, Jepang, city pop kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin lebih ke kita harus banyak dengar lagu aja sih, dengar lagu dengan genre yang berbeda. Tapi kalau Emil pribadi paling suka genre apa kalau musik? Aku lebih ke pop aja sih sebenarnya. Pop. Mungkin kalau dispesifikin aku suka pop 80-an, 90-an. Kayak gitu sih. Berarti yang kayak old gitu kan? Oh, old ya, oke. Tapi aku mau nanya sih, ini kayak lebih personal sih, mungkin pertanyaan aku pribadi sih, maksudnya kalau balad itu genre bukan? Genre musik bukan ya? Sebenarnya balad itu bisa dikatakan genre dan juga beat lagu sih. Jadi ada yang memang bilang itu genre, ada yang bilang itu beatnya dari satu lagu gitu. Oh gitu. Jadi di musik sebenarnya kita karena sangat bebas juga ya, kayak ekspresikan kita ke dalam karya juga. Jadi kadang semuanya bisa nyambung juga gitu, disatuin juga masih bisa gitu. Jadi kalau bilang itu genre atau apa juga sebenarnya agak rancu juga, masih bisa digabung-gabungin gitu. Berarti kayak beda-beda persepsinya gitu ya. Beda-beda persepsi. Tapi kamu berarti sampai saat ini udah rilis 3 single. 3 single. Itu apa aja tuh? Yang pertama itu Abu, yang kedua Pesanku Untuknya, terus yang ketiga itu judulnya Inginku Yang Terakhir. Ini aku penasaran sih, dari 3 single itu tuh lagunya itu apakah kayak dari pengalaman pribadi atau memang dibuat khusus berdasarkan pengalaman orang atau gimana story-nya gitu? Kalau yang pertama aku gak buat sendiri kan, jadi aku terima udah ada lagunya, jadi itu pure dari yang bikinnya produser gitu. Jadi udah jadi baru
aku coba nyanyi taunya pas gitu di aku. Jadi kalau yang pertama mungkin lebih ke pengalaman produser, jadi bukan aku yang pure buat gitu. Terus kalau yang kedua itu waktu itu lagi abis baru longgar PSBB pertama kalau nggak salah. Itu aku baru kumpul sama teman-teman SMA waktu itu. Terus taunya kita nyoba-nyoba bikin musik, taunya nyambung juga. Dan itu sampai sekarang aku bikin musik sama mereka. Oh. Sampai sekarang bikin musik sama mereka. Itu yang pertama aku lebih ke nentuin tema dari awal sih, bukan pengalaman pribadi, cuman ada salah satu dari kita yang punya pengalaman pribadi kayak gitu. Berarti base dari cerita orang Dari gitu cerita ya. orang. Jadi kita coba buat ke lagu, taunya bisa juga gitu. Terus kalau yang ketiga ini lebih ke ngelanjutin ceritanya aja sih. Karena aku juga pengen break apa ya, kayak selama ini aku ngerilis lagu kayak galau terus kayak gitu-gitu. Bisa gak sih aku bikin lagu yang senang gitu, yang beatnya berbeda. Jadi aku bikin lagu inginku tuh kayak gitu sih lebih. Oke. Nah terus dari 3 lagu itu tadi ada Abu, terus Pelukku itu ya, terus yang terakhir itu mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan mungkin sampai saat ini sih Abu ya, karena Abu. itu kayak single pertama aku gitu. Terus merupakan apa ya, kayak petualangan aku tuh dimulai tuh pas itu gitu. Walaupun aku udah pernah manggung-manggung sebelumnya, cuman ya akhirnya aku punya lagu gitu. Cuman kalau untuk yang paling suka sampai saat ini yang paling baru sih, karena jenis musik yang emang aku sebenarnya suka, yang paling jujur karya yang aku buat tuh itu gitu. Oke. Dan menurut aku denger yang Abu itu aku denger. Terus yang kedua juga aku denger ya, yang ketiga juga pasti denger. Apalagi aku sering lihat aku udah kayak tahu kamu gitu ya. Tapi memang yang ketiga ini menurut aku cukup berbeda ya. Beda banget sih emang. Jadi kayak aku pengen orang tuh nggak lihat aku sebagai musisi yang emang mellow atau gimana, tapi aku bisa gitu bawain lagu yang emang kayak gitu, dan emang aku sukanya lagunya kayak gitu sebenarnya. Oh gitu. Jadi mungkin kamu juga coba yang baru juga gitu ya. Iya. Tapi aku pengen nanya sih, kayak kamu kan manggung gitu ya, baik itu online offline gitu. Kalau manggung-manggung gitu kan biasanya suka ada pengalaman-pengalaman yang ada aja gitu yang aneh-aneh gitu kan. Tapi selama kamu manggung dari dulu sampai sekarang, itu yang pengalaman yang mungkin nggak bisa kamu lupain, mau itu lucu atau unik juga, apa tuh? Mungkin aku inget dulu sih, kayak inget banget dulu aku tuh manggung tuh masih kikuk banget. Terus kayak bukan ke pengalaman yang kayak lihat orangnya kayak gimana tuh, enggak, cuma kayak mungkin aku masih baru juga ya, masih baru, nggak terlalu jauh juga sama momen itu gitu. Jadi aku masih inget kayak aku dulu nggak kayak gitu manggungnya, masih kayak diam aja terus nyanyi cuman nggak asik gitu ngelihatnya, ngerti gak sih? Gitu Masih sih. kayak mati gaya Mati gitu ya. gaya ya bener, kayak gitu. Tapi berarti semakin sering manggung semakin dapet kan pasti kayak feel-nya harus gimana gitu. Semakin tahu aja sih, kayak kan tiap penyanyi juga beda-beda sih, kayak gaya bawain lagunya, gaya dia di panggungnya kayak gimana. Cuman jadi kayak dapat aja aku harus kayak gimana. Tapi selama itu kayak aku juga lihat di YouTube cara penyanyi bawain lagu di panggung gimana, terus dia bawa audiens ramenya gimana. Karena emang penting banget sih kayak kita off air kayak gitu-gitu. Okay. Buat bisa bawa audiensnya rame juga gitu. Berarti kayak makin nyaman gitu ya di panggung tuh ya sekarang. Nah tapi waktu manggung-manggung gitu, waktu kamu yang masih mati gaya gitu, kamu berbuat apa tuh sampai akhirnya kamu kayak bisa lebih nyaman, bisa lebih enjoy? Itu kan kayak kalau dibayangin ngakak juga sih sebenarnya. Kalau dulu sih, kalau pas hari H itu aku mungkin gak ngapa-ngapain, cuma ngejalanin aja ya gitu. Tapi setelah itu mungkin aku evaluasi juga ya, kayak teman-teman aku bilang, "Mir, mana ngapain sih kayak gitu?" Terus ya aku mungkin dari sana aku kayak cari tahu aja sih, kayak gimana sih aku harus bisa bawa audiens tuh gimana caranya gitu, biar
rame dan juga akunya nggak gugup di atas gitu. Tapi setelah itu setelah sering dan memberanikan diri juga ya, memberanikan diri buat eksplor diri aku di panggung, akhirnya bisa juga sih ya. Dapat juga. Cuma kayak kamu kalau manggung gitu kan suka ada ininya nggak sih, kayak rekaman ulangnya gitu kamu lagi manggung? Ada sih. Suka ditontonin nggak sih biasanya? Kalau yang dulu suka dilihatin sama teman manggung, misalkan, "Men, lihat deh, kayaknya harus latihan lagi," katanya. Harus latihan lagi. Terus dari situ mungkin aku baru apa ya, kayak evaluasi terus kayak lebih, sebenarnya aku orangnya bukan orang yang bisa apa ya, pede gitu sebenarnya. Cuman karena emang jam terbang terus emang harus gitu aku bisa pede di depan orang-orang, jadi aku kayak merubah itu di panggung doang gitu. Sementara kalau misalkan di luar ya beda lagi, kayak biasa lagi gitu. Jadi mau nggak mau sih. Tapi kamu ngelihat rekaman diri sendiri, apalagi kayak waktu kamu masih awal-awal gitu kan, masih bingung di ngakak gak sih? Kayak ngakak sih kalau lihat kan, kayak diem aja gitu nih. Iya sih, kayaknya kalau aku nonton juga kayak aku nggak tertarik lihat dia gitu. Mungkin kayak masih tegang, tapi bisa nyanyi juga. Itu bingung sih aku harus kayak gimana. Oke. Nah, soalnya aku mau nanya, mungkin ini kayak banyak juga teman-teman yang pengen tahu, Emir udah punya pacar belum sih? Udah sih kalau sekarang. Udah. Langsung to the point ya udah. Ketemu di mana tuh? Maksudnya bukan ketemu di mana sih, mungkin kepo ya jatuhnya, kok ketemu di mana. Cuma kan apakah sama-sama bermusik juga atau mungkin gimana tuh? Kalau aku sih dari dulu kayak sebenarnya nggak pernah spesifik harus satu bidang atau gimana sih. Cuman emang waktu itu ketemu karena emang temannya teman juga, jadi waktu itu kenalannya juga gara-gara itu gitu. Jadi aku nggak pernah cari yang satu bidang juga sih. Karena jadi nggak harus musik juga gitu ya? Nggak harus juga sih. Cuma mungkin waktu itu satu circle aja permainannya gitu ya. Oke, nah terus kalau cewek Emir ini kan sekarang tahu Emir lagi fokus bermusik gitu ya, mendukung, support nggak? Ya alhamdulillah sih sampai sekarang dia kayak kalau misalkan aku manggung dia ikut, kalau ya itu terbukti sih. Iya, jadi kayak ya dia nggak kayak spesifik bilang support atau enggak sih, cuman kayak dari ditunjukkan kayak dia selalu mau kalau misalkan aku ajak, selalu seneng kalau misalkan aku manggung dia ikut segala macam kayak gitu sih. Terus tadi kan Emir sempat bilang juga kan yang musik abu itu kan sempat ketemunya teman-temannya berarti di BINUS ya? Di BINUS. Nah, berarti semenjak masuk BINUS itu berarti Emir dapat koneksi-koneksi baru juga yang mendorong Emir ke industri musik gitu gak sih? Iya, sebenarnya aku mikir ini kayaknya kalau misalkan aku nggak ke BINUS waktu itu ya mungkin aku bakal sama kayak SMA gitu. Sama mungkin aku kayak seringnya main kayak gitu, kayak nongkrong aja. Terus pas di BINUS aku memberanikan diri buat jadi ketua himpunan, dan itu yang membuat aku juga jadi belajar buat pede gitu di depan teman-teman anggota, dan itu buat aku juga jadi di panggung juga bisa pede juga, terus ketemu teman-teman yang emang di passion aku gitu, terus mereka sangat suportif juga ke aku, terus bisa membantu segala macam. Itu sih. Iya sih, aku kayak pernah kepikir, kamu pernah nggak sih kepikir? Kalau aku tuh kepikirnya kayak gini, kayak aku kayak semenjak kuliah tuh kan dapat kesempatan yang justru jadi bantu aku buat kayak ngenalin diri sendiri gitu, tau gak sih? Jadi kayak kalau aku nggak ada kesempatan itu, kayak aku nggak akan tahu kalau aku bisa gitu. Soalnya dulu juga aku kayak nggak kepikiran buat di musik juga kan, kayak ternyata teman-teman aku yang malah lebih sadar duluan gitu kalau aku bisa ada passion di sana gitu, terus bisa mengembangkan diri juga di sana. Jadi teman-teman aku yang juga berjasa sih, kalau dibilang berjasa buat sampai sekarang kayak bakal diingat terus juga sih. Yang memicu gitu ya. Yang memicu aku buat mulai karir musik tuh di situ. Tapi gimana sih rasanya kayak dikenal orang-orang kayak, oh ya kan sekarang kalau misalnya orang Emir, oh ya Emir penyanyi, Emir yang nyanyi, kalau nggak Emir yang suka manggung, oh ya Emir gitu. Rasanya gimana ya? Rasanya kadang suka, kadang agak gimana ya, kayak ada suka dukanya. Ada suka dukanya juga sih. Kadang misalkan aku
di tempat nongkrong disuruh nyanyi atau gimana kan bingung juga ya. Iya. Karena aku kesana mau nongkrong juga, mau santai juga. Terus kalau misalkan di kelas atau gimana, aku pengennya kayak jadi mahasiswa biasa aja gitu. Kayak dengerin dosen, terus aku pengen belajar kayak biasa aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Banyak Fine-fine. sukanya berarti Banyak ya. sukanya juga. Pasti ya, semua juga pasti ada dukanya nggak sih ya, Iya. pasti ya. Pada plus minus itu. Terus kayak kan sekarang mungkin banyak anak-anak muda yang memang suka nyanyi tapi masih belum berani mulai, atau mungkin mereka belum dapat kesempatan kayak Emir. Sekarang kan Emir alhamdulillah banget dapat kesempatan, teman-teman yang mendorong supaya bisa jadi sekarang. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang kayak mungkin kayak masih belum dapat kesempatan, Emir punya kayak satu pesan buat mereka. Kayaknya kalau dari aku kayak apa yang ada di depan mata kalian ya lakuin dulu aja. Misalkan jangan apa ya, kayak mungkin setiap orang punya tujuan masing-masing gitu, pengen punya tujuan yang tinggi, salah satu tujuan tingginya apa gitu. Cuman kalau kamu nggak ngelakuin yang ada di depan mata kamu nggak bakal nyampe tujuan kamu yang besar gitu. Jadi mungkin sampai saat ini ya aku bisa sampai saat ini karena aku dulu sering manggung di BINUS juga gitu. Karena di sana aku bisa banyak belajar, aku bisa banyak tahu gitu aku gimana cara aku manggung terus nyanyi di depan banyak orang segala macam. Tapi mungkin kalau misalkan aku nggak ngelakuin itu, aku dapat panggung gede langsung pun orang nggak bakal suka gitu. Aku lihat aku di panggung besar gitu. Betul. Gitu. Dia harus dicoba ya. Harus dicoba dan jangan malu gitu. Ya. Karena dari sana kamu bisa banyak belajar juga. Nah, untuk tadi kan ada single baru nih katanya. Aku juga sempet lihat di Instagram udah rilis juga ya, Udah, yang ketiga ya. itu. Nah, itu ceritanya tentang apa? Nyeritain apa lagunya? Sebenarnya waktu itu lucunya aku dan teman-teman SMA aku lagi di sebuah kafe. Dan kita emang rencananya membuat lagu di situ. Buat lagu. Terus kita cuma punya tema waktu itu, kita mau buat lagu seneng. Intinya gitu sih. Terus ada waktu itu teteh-teteh cantik di ujung ruangan gitu, kayak tuh coba kita bayangin kita buat lagu dari sana deh. Dari sana intinya. Akhirnya jadi tuh, jadi kayak inti lagunya kita mau kita lagi ngelihat cewek cantik terus atau enggak lawan jenis yang menarik gitu buat kita. Terus kita tuh pengen kenalan gitu, terus pengen macarin atau gimana lah, pokoknya kita pengen kenal sama dia, intinya gitu sih, pengen. Nah, akhirnya dari situ kita buat lagu, dan sebenarnya lagunya lagu halu gitu gak sih, kayak lagu halu karena brainstormingnya dengan cara begitu ya. Tapi itu unik loh, maksudnya kayak kamu kumpul di satu tempat dan kamu kayak jadiin seseorang jadi satu objek buat lagu itu dan mulai brainstorming kan untuk lagu dari situ kan. Dari situ kita kembangin lagi lagunya, dibawa ke produser, akhirnya jadi lagu ini. Nah, terus kalau misalkan lagu barunya ini berarti udah dirilis, berarti teman-teman di rumah udah bisa denger dong ya? Udah bisa banget. Oke, mungkin Emir boleh promosin lagunya aja secara langsung biar teman-teman bisa lebih jelas gitu. Di mana sih bisa denger lagunya gitu? Teman-teman bisa dengerin Inginku di Spotify, Apple Music, di Joox, dan platform lainnya. Terus bisa kalian lihat juga dari videonya di YouTube gitu. Oh, ada videonya juga? Ada video. Cuman aku kayak gak announce aja sih kemarin. Oke, saja oke. Terus penasaran juga sih, aku tuh pengen minta Emir nyanyi sedikit. Oke. Boleh ya berarti? Boleh. Oke. Ref aja nih. Ref aja kayaknya. Oke, boleh. Ingin rasanya ku menyapa, berkenalan dengan dirinya, merayu dan memanjakannya. Akan ku bawa berkelana, menyinari ruang yang hampa, tak peduli kata mereka. Kan ku bawa dirinya merangkai asmara. Wow. Tapi emang suara kamu khas banget.
khas banget loh. Masa sih? Khas banget, maksudnya kayak misalkan aku jauh terus dengar suara itu aku tahu itu pasti suara Emir. Masa sih? Dan Kayaknya aku belum sepeka itu sih. bersih banget suara kamu loh. Bersih gimana? Keren, pokoknya keren banget. Pokoknya sukses terus buat lagu-lagunya. Amin. Oh iya, sama nih, sebelum aku lupa, sebelum kita penutupan ya teman-teman. Jadi tuh aku tuh pengen banget sebenarnya kemarin aku tuh kita kayak ada ide dari tim kita gimana karena yang datangnya spesial hari ini Emir. Nah sebelum kita tutup kayak yang lain juga udah deg-degan ya, kayak aku kayak kemarin tuh bikin di Snapgram, jadi kita bikin open Q&A gitu buat Emir. Dan aku bakal bacain 3 pertanyaan yang udah ditanya sama teman-teman di sosial media buat Emir. Ini pertanyaan pertama ini dari Febrian Stefani. Pertanyaannya, kalau mau nyanyi, suka nyari feel dulu nggak sih biar masuk ke lagunya? Kalau aku sih lebih ke apa ya, kayak dari musik yang aku tentuin, kayak arrangement waktu aku manggung tuh disesuaikan sama si lagunya gitu. Jadi aku lebih bisa kebawa bukan dari lirik aja, tapi bisa dari musiknya, dari arrangement yang emang teman-teman band aku bawain. Jadi lebih ke apa ya, nyari feel-nya dari si alunan musiknya gitu. Jadi awalnya mungkin dari intronya udah mellow, terus aku baru ngerasain itu, ditambah liriknya yang pas juga. Jadi dari situ sih aku bisa masukin feel aku dalam bernyanyi gitu. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Tavia Christine. Tanya, ketika ada yang meremehkan kemampuan bernyanyi kita, respon apa yang kamu berikan? Dari dulu mungkin apa ya, kayak sebenarnya gak pernah mikirin hal itu sih, karena setiap orang juga nggak bisa ngasih apa ya, kayak gak bisa bikin semua orang suka juga gitu sama apa yang aku lakuin, apa yang aku kerjakan gitu. Tapi kita cuma bisa usaha ngasih yang terbaik, terus kasih pembuktian juga gitu kalau kita tuh sebenarnya nggak kayak yang kalian pikirin gitu. Betul. Jadi kayak mau nggak mau kita cuma bisa ngebuktiin aja sih sama mereka yang emang bilang kayak gitu. Padahal kita kan banyak titik yang emang kita juga laluin tuh dengan sulit gitu. Nggak selamanya kita kayak gini gitu. Biarkan fakta aja yang bicara Fakta gitu aja ya. yang bicara, nggak usah didengar sih intinya. Benar-benar. Jadi udah aja fokus berkembang aja. Iya gitu sih. Terus ini pertanyaan terakhir dari Nadira Ardiani. Bagaimana cara kamu menghadapi persaingan di dunia industri musik? Sebenarnya aku kurang setuju kalau misalkan semua ini dibilang persaingan ya. Karena selama ini aku dan teman-teman musisi lain gitu malah saling mendukung, apa ya, kayak kita ketemu ngobrol brainstorming kira-kira selama ini keresahan kita tuh apa sih di dunia musik gitu, terus kira-kira yang bisa dibantu sama kita tuh apa. Jadi sebaik itu sih teman-teman musisi, karena kita mikirnya semua udah ada jalannya, semua udah ada pendengarnya juga masing-masing yang loyal gitu kepada mereka, dan tiap orang juga selera musiknya juga beda gitu. Jadi karya yang kita bawain beda, dan kayaknya kita nggak pernah merasa bersaing sih di musik, tapi lebih ke apa ya, kita kolaborasi sih, lebih ke saling ngebantu kayak gitu-gitu sih. Karena aku juga pernah dengar katanya musik tuh emang harus kolaborasi ya. Iya, seni-seni gitu. Mungkin kalau misalkan kita bikin sendiri tuh kita otaknya tuh lebih ke batas gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bareng-bareng terus kita bikinnya dengan senang hati, kayak ikhlas kayak gitu-gitu. Cuman idenya juga banyak yang datang karena referensinya juga beda-beda gitu. Oke deh. Gitu. Oke deh gitu teman-teman. Jadi maaf banget nggak bisa semua pertanyaan yang ditanyain di kolom pertanyaan itu bisa aku sampaikan karena kita juga terbatas sama waktu. Tapi terima kasih semuanya yang udah nonton juga, dan juga terima kasih Emir udah datang kali ini. Kita bakal tutup aja kalau kayak gitu. Okay. Dan teman-teman yang nanti
bakal tadi ya udah aku bacain ke pertanyaannya, bakal dapat hadiah khusus dari Binus University. Kita akan kirim merchandise-nya. Terima kasih semuanya udah nanya, maaf banget nggak bisa semuanya aku bacain. Sekali lagi terima kasih juga Emir. Emir juga pasti ngerti ya, nggak bisa bacain semuanya. Iya. Mungkin nanti bisa nanya di Instagramnya Emir boleh, kalau misalnya boleh. dia buka open Q&A lagi. Pokoknya terima kasih banyak Emir. Kalau gitu sampai ketemu lagi di episode lain semuanya. Dah.